sudah benar-benar pulih dan kita berjuang untuk bisa melenting menggapai prestasi yang lebih. Dan tentu perjuangan berat itu bisa kita lalui dengan baik karena kita semua melakoninya dengan riang hati. Yang melihat semua dari kita bekerja dengan riang hati, selalu menampilkan senyum, selalu memancarkan aura positif, kemudian selalu muncul keberanian untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Keberanian itu betul-betul dia rasakan di dalam suasana kerja. Lalu selalu fokus ketika permasalahan-permasalahan itu sudah bisa terlihat dengan jelas. Semuanya fokus untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu yang dia rasakan. Dan terakhir, tiada henti melakukan inovasi. Jadi ada 4 itu kalau boleh kita lihat. Suasana yang luar biasa di Koperasi Pertamina. Kalau ketua kita merangkum itu sebagai yang namanya canda, itu adalah melakoni pekerjaan dengan riang hati. Kemudian wirya, ada keberanian untuk menghadapi seluruh permasalahan dan tantangan, tidak lari dari permasalahan. Kemudian cita, fokus untuk menyelesaikan satu persatu. Dan terakhir, wimangsa, selalu berinovasi. Karena memang tidak ada yang stagnan, selalu dinamis. Demikian juga dengan yang ada di Koperasi Pertamina. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Juga yang sudah lihat secara keseluruhan sudah menunjukkan bahwa mereka menjadikan dirinya memberikan nilai guna kepada Koperasi. Nah, ini luar biasa ya, berpikir memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk lembaga, sekalipun menyadari keterbatasan kemampuan lembaga untuk memberikan imbal balik. Nah, ini luar biasanya lagi. Dengan semua itu, maka dengan berbangga hati yang bisa sampaikan, kita sudah menjalani tahapan-tahapan yang semestinya kita jalani. Kita mungkin satu dari sedikit koperasi yang menyelenggarakan perayaan Hardcopy secara mandiri. Berhasil kita laksanakan rangkaian itu dengan baik dan semarak. Ini mendapat apresiasi dari dinas. Kemudian kita cukup tanggap untuk menyikapi atas regulasi yang sudah mengharuskan kita untuk mengundurkan diri, apakah kita closed atau open loop. Itu tuntutan dari Permenkop 8, juga Undang-Undang P2SK Undang-Undang 4 tahun 2022 sudah kita lakoni dan hasilnya luar biasa. Dari 7.500-an calon anggota potensial, untuk catatan kami di penghujung tahun ini sudah lebih dari 2.300 yang berhasil diakuisisi. Ini prestasi karena kita menjalaninya mulai start kalau tidak salah di bulan akhir September. Jadi ini gerak cepat yang luar biasa. Untuk itu patut diberikan apresiasi untuk mereka-mereka yang berhasil melakukan akuisisi itu. Itu patut diapresiasi. Mungkin nanti siapa-siapa orangnya bisa disampaikan ya, untuk bisa diberikan reward. Sudah 2.300-an terakuisisi, berarti masih sisa 5.000 sekian. Pekerjaan yang masih banyak menunggu untuk diselesaikan, untuk diakuisisi. Karena tengah waktunya adalah di bulan Juni tahun 2024, maka yang berikan tantangan untuk melanjutkan ini sebagai bentuk kompetisi. Ya, sampai nanti
di waktu itu maka kita akan umumkan kembali siapa yang akan berhasil melanjutkan untuk mengakuisisi akan diberikan reward. Lalu yang sudah 2.300 atau mungkin akan berkembang terus, itu sudah menjadi pangsa pasar baru. Ya, artinya kita sadar ketika mereka sudah menjadi anggota, maka mereka juga adalah pengguna jasa. Jadi optimalkan agar mereka bisa menjadi pengguna jasa. Salah satunya memanfaatkan produk pinjaman kita. Ya, nah ini lagi yang tantang kembali, munculkan semangat kompetisi lagi. Siapa yang bisa menjadikan mereka sebagai yang memanfaatkan produk koperasi, maka itu juga akan diberikan reward. Paham ya? Jadi yang sudah berhasil mengakuisisi kita berikan. Dan berlanjut dikit juga kita akan berikan. Dan yang bisa memaksimalkan bahwa mereka adalah pasar kita juga akan berikan. Nah, ini sesuatu yang ingin kita sampaikan bahwa kita mulai menjadikan bekerja dengan target sebagai budaya kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan untuk bisa dipahami. Hal yang luar biasa juga adalah atas capaian kita di penghujung tahun ini, tentu banyak yang bertanya-tanya seperti apa capaian kita. Dapat yang sampaikan seberapapun itu SAU nanti yang berhasil kita torehkan, maka itu adalah benar-benar SAU yang berkualitas. Paham maksudnya? SAU yang berkualitas, bahwa itu adalah benar-benar sebagai sesuatu yang kita peroleh dari pendapatan real. Ya, jadi murni cash basis. Ini satu hal yang menjadi kebanggaan kita, bahwa kita sudah berani melakukan itu, murni cash basis. Itulah mengapa yang disebut sebagai SAU yang berkualitas. Lalu yang selama ini belum kita lakukan, ya rentetannya kenapa dia menjadi cash basis, lalu di mana pengakuan pendapatannya? Sudah kita buatkan pos tersendiri, yaitu sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Itu besarannya lebih dari 4 miliar. Nah, ini satu sikap jujur yang harus kita lakukan, ya. Jadi itu yang bisa menjadi kebanggaan kita. Lalu bagaimana kiranya rencana kerja RAPBK pola kebijakan di tahun 2024? Dapat kita sampaikan, kami pengurus manajemen sudah berhasil merumuskan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, dan pola kebijakan. Hanya mohon sabar untuk bisa diplenokan, akan kita lakukan berbarengan dengan rapat pleno triwulan keempat, kira-kira di bulan Januari. Mohon bersabar karena ini waktu di Desember ini begitu banyak hal yang harus kita selesaikan. Tapi bocorannya bisa saya sampaikan bahwa program kerja itu pertama dia melihat secara real atas capaian di tahun 2023 ini. Ya, itu kita pakai patokan. Kemudian dari situ kita melihat lagi kira-kira outlook ekonomi di tahun 2024. Ya, seperti apa keadaan ekonomi mikro, ekonomi makro di tahun 2024. Ini menarik karena ini adalah tahun politik. Nah, terlepas dari itu,
harus mengandung semangat optimisme. Itu sudah tercermin. Karena kemudian kita mematok target S1 2024 adalah 1 miliar 40 juta. Ya, itu sesuatu yang kiranya realistis. Ya, untuk bisa seperti itu tentu tuntutannya adalah harus ada pertumbuhan agar ada juga peningkatan pendapatan, pertumbuhan atas lemparan pinjaman itu harus ada. Ketika kita menyadari kita punya dana idle yang luar biasa, yang lebih dari 120 miliar, itu tantangan kita untuk bisa menyalurkan. Oke, nah ini kembali menjadi tugas tanggung jawab kita semua. Lalu kita sudah berhasil di tahun 2023 ini khusus untuk dana-dana lain-lain itu sampai besarannya 15 miliar. Jadi cukup aman. Sekalipun nanti di tahun 2024 ini ada 10 dari kita yang akan purna bakti, maka bisa itu kita ambil dari cadangan umum. Itu kita ambil dari cadangan umum. Jadinya sudah tidak ada beban untuk itu. Kalau itu masih ada, berapapun SAU yang dibutuhkan, maka tidak boleh digantikan. Nah, ini sudah dinolkan. Jadi berapapun SAU yang ada saat ini, kalau menjadi keputusan di rapat anggota tahunan, di rapat nanti untuk dibagikan, maka itu akan dibagikan. Ya, semoga dengan ini bisa memberikan kelegaan kepada kita semua yang mana mungkin sudah 3 tahun ini tidak membagi S1, di tahun ini bisa. Nah, seperti ini kan keberhasilan. Lalu terkait dengan dana yaitu PPAP, kita itu sudah cukup besar. Setiap bulan selama ini kita memposkan 100 juta setiap bulannya. Karena kita sudah pada cukup besar dan itu akan bisa membiayai atas risiko-risiko kredit yang bermasalah, maka kita menjadi tenang di tahun 2024 dan kita sudah putuskan untuk menurunkan. Nanti di tahun 2024 ini tidak 100 juta lagi kita sisihkan, tapi cukup 70 juta. Nah, demikian juga dengan dana perma. Kalau sebelumnya persentasenya adalah 15%, kita turunkan lagi. Ya, dari situ kan mendongkrak pendapatan. Nah, ketika sudah kira-kira ada pendapatan yang didongkrak, maka giliran aspirasi dari karyawan untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan bisa kita berikan. Ya, maka di tahun 2024 ini atas uang transportasi kita perhitungkan, atas uang makan kita perhitungkan, sekalipun belum maksimal. Nah, ini berita bagusnya untuk kita semua, untuk karyawan. Jadi sudah dipikirkan di 2024 ini akan ada pemberian uang makan dan uang transport. Mohon untuk bisa disyukuri. Nah, seperti ini gambaran umum Koperasi Kutamimba saat ini. Ya, sudah tentu apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan rasa optimisme. Tapi harapan harapan semua pasti menginginkan hal yang lebih maksimal. Ya, hal yang lebih maksimal itu bisa diwujudkan manakala kinerjanya bisa dimaksimalkan. Nah, itu lagi kembali sebutannya seperti itu. Ya, nah mungkin kembali lagi tentang kebutuhan organisasi. Tadi yang sampaikan di 2024 ada 10 orang yang akan purna bakti. Mohon itu juga dipikirkan seperti apa kita akan menyikapinya, karena memang sudah harus dipersiapkan mulai saat ini. Maka kami merencanakan untuk melakukan
pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan kemampuan-kemampuan dari karyawan untuk cukup kompeten mengisi bidang-bidang itu. Oke, kita akan rencananya menyelenggarakan di Koperasi Kutamimba dengan mengundang pengajar atau asesor. Oke, jadi siap-siap siapapun itu nanti yang ditugaskan untuk belajar mesti bersedia. Ya, karena ini menjadi kebutuhan kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkontribusi luar biasa untuk Koperasi Kutamimba. Terima kasih kepada Bapak Manajer Utama yang sudah betul-betul bisa memberikan titik penyelesaian atas beberapa hal yang harus disikapi. Yang selama ini mungkin menjadi persoalan berlarut-larut, tapi sudah satu persatu bisa diselesaikan. Oke. Ya. Yang tutup pengantar TNK dengan sebuah pantun. Ya. Siap-siap ya. Kebelayu memperliterasi. I love you Koperasi. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba Bapak yang mulia atas sambutan ya dan harapan-harapan di tahun depan tahun 2024 Asengkarya itu merupakan sebuah harapan yang positif ya. Jadi sudah didengar oleh Bapak Ibu karyawan ya. Jadi ada harapan di tahun 2024 Asengkarya tercapai. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Pengawas Koperasi Kutamimba. Maka dari itu kami mohon Bapak Idena Rasna ST waktu dan tempat kami persilakan. Bawahnya bawah. Mungkin Pak Rasna mau balas pantunnya juga. Baik, terima kasih Pak. Lelek sudah hafal. Sambil menunggu barangkali pantun belum muncul. Mudah-mudahan sebentar setelah selesai yang memberikan sebentar beberapa perkataan mungkin akan dimulai. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Devi Yanti atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku ketua pengawas, mewakili teman-teman pengawas pada kesempatan ini dalam rangka Koperasi Kutamimba menyongsong tahun baru 2024 dan tutup tahun 2023. Sebelum lanjut, izinkan kita orang saudara melakukan terpang dari wakil. Om Swastiastu. Teman-teman yang saya hormati, bapak-bapak pendiri dan pembina, demikian pula yang saya hormati bapak penasehat yang saya hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak anggota BAMUS dari lingkungan dari 12 lingkungan, 13 lingkungan di Kelurahan Kuter. Yang saya hormati Bapak Ibu manajemen, utamanya manajer utama, yang saya hormati pula Bapak Ketua Pengurus Staf Jajaran, yang saya hormati teman-teman pengawas, utamanya saya hormati Bapak Ibu karyawati Koperasi Kutamimba yang kami banggakan. Jadi pada kesempatan ini kita selaku ketua pengawas, jadi tidak banyak nih kita memberikan karena tadi Bapak Ketua Pengurus sudah dari A sampai Z nih sampun disampaikan kaitan dengan pengelolaan di selama tahun 2023 ini.
dari start kami pengurus pengawas ditetapkan ataupun dilantik sekitar bulan Maret yang lalu, itu sampai saat ini hampir setahun kita sudah bersama-sama bekerja di tahun yang penuh perjuangan. Setelah kita sama-sama melewati COVID yang selama 2 tahun lebih kita hadapi bersama. Tentu kita syukuri pada saat ini kita sudah berhasil, dan bisa katakan kita sudah berhasil melewati masa-masa berat tersebut. Terbukti dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus kaitan dengan capaian-capaian yang telah dicapai. Tentu ini adalah kerja kita bersama, baik itu pengurus, pengelola dan karyawan semua. Utamanya ini sudah mendapat dukungan penuh dari anggota Koperasi Kota, di mana saat ini sudah peningkatan daripada anggota kita sudah sangat tinggi. Jadi tidak terlepas daripada dengan keluarnya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 ini sangat berimbas sekali kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Kaitan dengan kita di Koperasi Kota Bima ini terkait dengan adanya Permenkop ini, kita yang sebelum keluar Permenkop ini tentu kita ketahui bersama bahwasanya kita punya anggota kurang lebih 8.000 orang. Kemudian dengan adanya peraturan ini kita dengan sebuah tenaga supaya bisa mengikuti daripada peraturan tersebut, sehingga kita ada peningkatan kurang lebih 2.000 orang tambahan, sehingga kita saat ini sudah mencapai anggota 10.000 orang. Itu aplaus untuk kita semua untuk koperasi nanti. Mudah-mudahan ke depan terus bisa ditingkatkan lagi. Kemudian imbas yang lain kaitan dengan peraturan yang ada ini, tentu kami dari pengawas yang merupakan partner kerja dan pengurus tentu tetap akan mendampingi dan mengawasi kinerja pengurus dan pengelola ke depan supaya lebih koperasi memiliki kinerja yang lebih meningkat. Tentu kita mesti mengikuti aturan-aturan yang ada, kaitan juga dengan posisi kita sekarang ini Koperasi Kota Bima dengan badan hukum di mana kita masih Koperasi Konsumen. Ke depan tentu di rencana kerja ke depan tentu kita akan plot juga kaitan dengan perubahan anggaran dasar kita yang mengacu kepada aktivitas bisnis kita, yaitu simpan pinjam. Tentu kita akan fokuskan hal tersebut sehingga di 2024 mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kita akan melakukan PAD atau perubahan anggaran dasar kita, karena anggaran dasar kita yang lalu itu terakhir PAD-nya di tahun 2015. Tentu dalam perjalanan ini mengalami perubahan-perubahan maupun peningkatan sehingga perlu kita evaluasi dengan melakukan PAD tersebut. Saya kira ke konten akhir yang menyelenggara tinggi tandukan bos kaler saya silakan jadi matur ke kesempatan yang sangat baik. Yang jelas ke depan kita song-song tahun 2024 lebih bersemangat lagi, dan Koperasi Kota Bima bisa terus bergerak maju dan semakin jaya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih yang menyampaikan kata sambutan ini kita mengaturkan mohon maaf dan ampura pantunnya belum keluar juga, mudah-mudahan teman yang lain sebentar akan muncul pantunnya. Saya akhiri dengan mengaturkan pramasandi Om Santi Om. Baik, terima kasih semua dari Ketua Pengawas Koperasi Kota Linggar. Terima kasih Bapak, kami silakan untuk dimulai. Baik, itulah sambutan dari Ketua Pengawas dan juga pertama sudah disambut oleh Bapak Ketua Pengurus juga, dan selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan juga dari sambutan Manajer Utama Koperasi Kota Linggar. Maka dari itu kami mohon Bapak Nyoman Widya RTSI kami persilakan. Dan nanti setelah Bapak Nyoman Widya selaku manajer utama sambutan, jadi setelah itu akan diumumkan dan kita bersama-sama mengetahui siapakah kira-kira dari jajaran manajemen dan juga karyawan yang mendapatkan reward hari ini. Kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Pada kesempatan ini yang satu manajer utama akan menyampaikan sedikit, ya, bisa dikatakan kesan yang agak santai sedikit, ya. Kita melepas tahun 2023. Baik, sebelum yang lain dan yang menyampaikan puji dan syukur harapan Desember Berhasil, bahwasannya kita bisa berkumpul pada hari ini acara tutup tahun, ya, sekaligus menyambut tahun baru 2024. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan kesan kepada kita semua. Yang awali dengan mengaturkan puji mahasiswa Om Swastiastu. Baik, yang terhormat Bapak Pendiri, ya, Bapak Pembina yang hadir pada kesempatan yang baik ini, para penasehat, ya, Bamus, Kepala Lingkungan Kultur Wilayah Pembina yang sudah bisa hadir pada kesempatan ini, ya. Dan juga Ketua Pengurus beserta jajaran pengurus yang hadir, Ketua Pengawas beserta jajarannya, dan tentu yang kami banggakan Bapak Ibu semua, manajemen dan karyawan semuanya yang kami banggakan. Pada kesempatan ini saya langsung saja. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ya tentu yang di kesempatan yang baik ini tentu yang memberikan kesan. Perjalanan kita dari awal, jadi semua komponen untuk memperjuangkan koperasi ini bisa berjalan dengan baik, dengan harapan kita semua. Yang selaku manajer utama, ya tentu ada sedikit kesan. Sebagai manajer utama yang tidak terpikirkan untuk mendapat tugas ini terus terang saja, karena injury time ini atas keputusan tim yang selaku manajer utama. Tetapi pada akhirnya tentu yang menganggap ini adalah sebagai sebuah keputusan yang semua komponen, terutama di sini ada pendiri, penasehat, memandang ada hal yang harus ditata terhadap beban lembaga ini yang sudah mendapat kepercayaan besar dari masyarakat, terutama anggota. Sehingga dengan dasar ini ya tentu yang tidak memandang ini sebagai mungkin sebuah jabatan begitu, tetap ini sebagai sebuah pengabdian yang kebetulan yang menjalankan ini ya dengan senang hati, walaupun beban begitu berat
begitu dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua. Kita benar dari COVID dengan perubahan regulasi dan banyak lagi tugas-tugas yang akan kita jalankan ke depan. Dan tentu harapan koperasi ini tetap memberikan yang terbaik sampai akhir berkelanjutan. Jadi itu yang saya sampaikan. Ya tentu di dalam tugas-tugas ini ya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, harapan ke depan ini sudah bergeser. Kita harus menggeser apa yang kita lakukan selama ini untuk kita bisa ke depan itu tetap eksis. Karena tantangan ke depan ini begitu berat. Kita tidak bisa berjalan tanpa ada target, tanpa melihat masalah yang harus kita benahi. Begitu. Jadi dengan mengikuti regulasi dari disampaikan juga oleh Pak Ketua Pengawas, regulasi yang selalu berubah sehingga kita harus mengikuti itu. Nah disinilah yang sangat berharap sekali. Jadi berjalannya suatu organisasi bukan hanya pemimpinnya saja. Jadi perlu dukungan dari para seluruh komponen yang ada di dalamnya. Seperti Bapak Pembina, penasehat yang khusus sudah memperhatikan itu, sehingga ada tugas untuk yang pribadi untuk menjalankan tugas manajer utama. Dan tentu ini yang akan yang tidak lanjuti. Jadi mengajak seluruh manajemen untuk bergerak. Jadi tidak sekedar berjalan, karena persaingan di luar itu begitu ketat dan menghargai daripada kepercayaan masyarakat. Mungkin sedikit yang sampaikan dari COVID kita hasil kita 186 miliar. 186 miliar. Sekarang kita melonjak naik. Untuk saat ini di angka 271 miliar. Ini lonjakan yang luar biasa. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi kita dengan apa yang kita lakukan dengan penataan. Dengan penataan terutama sekali kaitan dengan layanan yang berteknologi. Ini yang dihargai oleh anggota dan masyarakat, memberikan kepercayaan besar itu kepada koperasi kita mitra. Nah selanjutnya tentu ini yang harus kita lakukan, dan di dalam kita berteknologi ini ya tentu kalau dia manajer utama sangat dimudahkan kita. Bahkan PKT sudah bekerja di lapangan dengan mobile collector dengan cepat, efektif, efisien, dengan akurat. Nah ini sesuatu yang luar biasa dan memberikan dampak kepercayaan yang besar kepada anggota utama. Selanjutnya tadi disampaikan oleh Pak Ketua dengan regulasi yang ada, sehingga kita harus mengikuti regulasi itu. Sehingga di tahun 2024 bulan Juni ini semua layanan kita itu harus akurat. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, jadi mengarahkan juga teman-teman semuanya untuk menjalankan tugas itu, dan yang menghubungi dengan memberikan reward, memberikan reward kepada PKT terutama yang langsung bersentuhan dengan layanan di lapangan, dan juga kepada manajemen semuanya yang disahkan 10 untuk PKT dan 5 untuk manajemen. Dan saya lihat partisipasinya semua sudah ikut membantu. Jadi di sana yang lihat data 66 dari kita semua yang ada sudah ikut memperjuangkan itu. Bagi yang belum, saya mohon dan masuk apapun sudah ikut membantu mengajak masyarakat untuk beranggota. Ini sudah dilihat dari data. Jadi yang sangat terima kasih dan mohon ini dilanjutkan, karena nanti di 2024 bulan Juni ini kita harus tidak boleh melayani yang bukan anggota. Jadi mohon dibantu. Selanjutnya hal-hal yang penting
ini kesejahteraan. Jadi kesejahteraan kita semua ini bukan adalah keputusan daripada ketua pengurus atau manajer utama barangkali, tetapi ini adalah perjuangan kita semua. Makanya apa yang kita lakukan selama ini adalah target-target yang langsung bagi yang melaksanakan itu dengan baik langsung menikmati hasil kerjanya dengan kompensasi yang diterima, begitupun ke depan. Jadi kalau kita mau mendapatkan kesejahteraan lebih itu ini adalah kita semua harus bekerja dengan pihak kemudian ulama yang akan mengarahkan apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Begitu juga harapan kami nanti pimpinan-pimpinan di cabang ini harus melakukan koordinasi intensif terhadap permasalahan yang ada, di mana permasalahan itu harus dieksekusi. Barangkali itu ada di layanan PKTK, PKTB, ini harus dibahas dan dikoordinasikan setiap hari. Nah, barangkali itu yang akan membuat operasi ini akan menjadi besar, menjadi kuat, dan apa yang menjadi harapan kita bersama akan kita nikmati. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita capai tahun 2024. Jadi itu sedikit Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan ini di tahun 2024 ini kita bisa menggeser, karena apa yang akan kita nikmati itu adalah merupakan hasil kerja kita bersama. Baik Bapak Ibu, tidak banyak yang menyampaikan dan tentu koordinasi untuk capaian kita ke depan di tahun baru ini akan selalu kita laksanakan sehingga harapan itu bisa kita capai. Baik, selanjutnya yang akan sampaikan teman-teman atau karyawan yang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan penyampaian dia bahwa akan diberikan reward. Jadi besarnya akuisisi anggota 10 peringkat pertama akan dikalikan capaiannya sebesar capaian dikali Rp2.000, dan juga tentu yang semua yang sudah melakukan akuisisi itu sudah dihargai sebelumnya, atau akuisisi itu 5.000 ini sudah didapatkan oleh semua yang melakukan akuisisi anggota. Ini tambahannya bagi yang mendapat peringkat 10 besar untuk BKT. Berikut 10 besar untuk BKT. Yang pertama, Ibu Wayan Terti. Mohon maju Ibu Wayan Terti, ini di depan ini biar dikasih ini. Silakan Ibu Wayan Terti. Oh, ada. Nah, ini. Yang kedua, Iwayan Widana. Ini cabang bagian. Ketut pembidana, alias ketut garing. Dulu. Silakan patut, biar cepat. Selanjutnya yang nomor 3, Himade Puspita Dewi dari cabang Denpasar. Selanjutnya Ketut Piani dari cabang Kuta. Selanjutnya Nikadek. Selanjutnya Nikadek Ayu Sri Wahyudi dari cabang Legian. Ini salah satu karyawan baru kita. Jadi yang baru yang sudah menunjukkan kualitas kerja. Terima kasih. Selanjutnya Iwayan Sukarjo cabang Legian. Penampilan mungkin bisa dilihat sakit, tapi kerjanya serius. Dan ini yang selanjutnya Ketut Nuriasih dari cabang Legian.
Selanjutnya Made Chandra Purnami Setia dari cabang Kude. Selanjutnya Iketut Wirde dari cabang Legian. Yang terakhir Putu Suwati Dikayasa dari cabang Kude. Jadi di bawahnya banyak lagi, bahkan nilainya bersaing tipis. Ya, jadi karena sudah komitmen kita untuk memberikan 10, yang lainnya mudah-mudahan, tapi tidak berhenti sampai di sini. Jadi dari data yang harus menjadi tugas kita, yang juga katanya sekitar 7.937 yang harus kita menggunakan. Untuk saat ini mulai bulan September sudah berhasil diakuisisi sebesar 2.486, hampir 2,500. Terima kasih kepada semua yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya silakan manajer SDM untuk menjelaskan rewardnya. Nah ini untuk rewardnya ini sebagai simbolis, nanti karena kita sudah digital, mohon disampaikan nanti ke dia nomor rekening yang menjadi tujuan transfer dari reward. Yang kedua mungkin Pak Bidana, jadi 1.156 dikalikan 2.000 rupiah. Yan, main-main aja wajahnya. Ah, ini. Pak Widana teman. Tapi Dewi langsung lipat aja Dewi no. Anjir. Baik, terima kasih. Semoga bisa dilanjutkan kepada untuk diakuisisi yang menjadi layanan masing-masing. Selanjutnya kami berikan penghargaan juga kepada manajemen, manajemen yang juga sudah ikut mengakuisisi. Jadi karyawan di dalam selain PKT, kami juga berikan reward 5 orang manajemen. Berikut peringkat juaranya. Pertama Diputu Devi Jayanti SI. Sebagai manajemen layanan di CSU. Mas Servis silakan maju ke depan. Yang kedua CSU Legian. Pute. Selanjutnya Yuni Adesra Surya sebagai pelayanan di CSU Kute. Selanjutnya Supervisor cabang Legian Ibu Niketut Artiji. Dan selanjutnya nomor 4 Supervisor layanan Kute. Jadi Inyoman Wilijaya P. Selanjutnya yang nomor 5 yang terakhir Nimade Dwi Anggita Putri SD sebagai teller layanan di Kuda. Baik, silakan Bu Jurul Ketua SDM untuk menjelaskan.
Kami mohon kepada supervisor terutama, ya, jadi untuk tetap memotivasi anak buahnya layanan PKT, ya, mudah-mudahan target kita bisa tercapai. Ya. Iya, selamat. Terima kasih demikian tadi penjelasan reward kepada karyawan-karyawan yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, ya, Tiang juga menyampaikan selamat kemarin kepada pengurus dan pengawas yang juga sudah kompeten, ya, melakukan diklat, ya, di Denpasar melalui Dinas Denpasar, ya, Dinas Koperasi Denpasar yang melaksanakan diklat. Kita di Kopinda Denpasar yang melaksanakan diklat kita, karena ini adalah sebuah persiapan kita untuk melakukan PAD. Jadi niki pengurus pengawas sudah melakukan itu, dan tentu kita memaknai itu sebagai sebuah sinergi. Jadi semua bagian komponen daripada Rimba ini sudah kompeten, sehingga selanjutnya akan bisa berkoordinasi dengan baik mengawal organisasi Rimba ini. Dan selamat kepada pengurus dan pengawas. Baik, demikian yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, yang minta maaf, dan akhirnya yang sampaikan selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga kita meraih sukses di tahun baru 2024 ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada manajer utama Koperasi Pertamina Bapak Nyoman Widya ATSE. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sekapur siri dari Bapak pendiri Koperasi Kota Lembang, dan yang terhormat kami mohon perwakilan pendiri atau pembina. Baik, ya. Oke, untuk yang pertama, karena kebetulan juga ada dua pendiri yang datang pada pagi hari ini, kami mohon. Oke, bisa dibantu panitia untuk mic-nya bersama-sama dari Bapak Joma Kusweji dan juga Bapak Wayan Madu. Biarlah Pak Suwejo, kebiasaan kita hidup, kebiasaan kita dari dulu tidak boleh hidup, harus bersama-sama. Terus ya, berjuang. Baik, ini ada kesan dan kesan untuk kami Koperasi Pertamina di tahun depan. Kami persilakan. Ya, dua itu semua. Baju batu-batu. Kita kuat. 72 tahun muda, ada hampir ada muda. Oke, Om Swastiastu. Kita kan dari 99 pendiri yang ikut dalam dokumennya. Memang 5 orang sebagai peranan di notaris awal pertama kali. Masih bisa 2, tidak ada apapun. Jadi kita tidak banyak nih, kalau ini pasti global pidato. Saya tidak hal yang bisa sampaikan. Temanya hari ini kita di Wana itu adalah hutan. Hutan. Hutan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Jadi saya sampaikan 3 hal. Masuk ke hutan, hati-hati. Hutan yang pertama, kita berangkat ke
menungkamu dan Remuwana apa sih ada kita properti kita ini operasi akhirnya kan dan juga prosesnya juga begitu harus hati-hati. Nah juga hati-hati SDM yang bagus kalau masuk utang itu kan harus prima, nah prima pintar bergabung senjata atau tombak itu kan itu itu pertama. Nah, saya kaitkan dengan itu tema yang diwarna itu. Yang kedua prosesnya di tengah. Proses di tengah sama dengan kita. Tadi sudah sampaikan niluang bangun kita sekarang berada harus seperti pacu. Maksudnya semua mereka itu nggak turun atau berarti sekarang kebetulan harus ada operasi ada rumah desa gitu. Dia kebetulan dengan Pak Master dengan ekonominya. Ya ketuanya semua itu kan dari satu kita kami kita dari bisik dan tidak apa-apa nyalain aja mungkin besok tidak apa-apa perubahan yang barangkali apa bukan amin bukan amin jadi bukan itu maksudnya jadi kalau di proses kita harus lakukan apapun itu aturannya siap adalah melayan kan tidak perlu melayan pada modalnya melayan jadi pengurus dan kemudian yang keluar harus baik ya harus tetap itu kualitas itu bagus pelayanan bagus jadi outputnya keluar kita dari warna utang itu ya bagus makanya kita tak eksis operasinya eksis tetap dipindai nah COVID meresap banyak yang sebelum kita meraga COVID kuat karena apa? Dipercaya kenapa sistemnya bagus dan orangnya SDM-nya juga baik-baik jangan tadi bisa ngajuin memang itu bukti fakta bukan kita harapkan itu aja kita saya sampaikan selamat tahun baru mudah-mudahan lebih sukses saya mendengar Pak Margaret Mangku Swejo berikut akan main ini guna tombol yang di depan luar biasa pokoknya selalu bilang luar biasa walaupun dalam kesendirian karena juga ditawarkan setiap pemutak sebetulnya saran kami bahasa Indonesia yang bahasa Inggris atau bahasa Bali atau bahasa Korea ya kita dulu benar ini Pak Rute kajian-kajian yang itu saya hormati pendiri semua kebetulan seperti tadi disampaikan yang masih hidup itu masa Pak Swejo dengan saya ya. Yang tiga lainnya udah almarhum. Ya mudah-mudahan jika panjang umur ya mampu ya Astuntar. Yang saya hormati pengurus Koperasi Hutan Limbah, yang saya hormati pengawas, yang saya hormati Pleito semuanya, yang saya hormati saudara-saudari karyawan-karyawati di Hutan Limbah. Yang tidak panjang menyampaikan yang pertama tadi Pak Mangku Swejo mengulas masalah wadahku gitu ya. Wadah itu kan hutan ya. Nah itulah sebenarnya dasar daripada nama Hutan Limbah itu yang dirumuskan oleh Pak almarhum Pak Ketut Pelik dulu karena beliau bagian sejarah karena hutan ini dulu ya itu hutan gitu ya semuanya hutan di sini makanya sekarang tidak ada pura kawitan di hutan ini tidak ada pura kawitan semua kawitannya di luar karena di sini hutan dulu. Nah itulah dasarnya setelah berteman dia menjadi desa Kuta karena Kuta itu dulu Kuta bagian Seminyak
minyak tentu sekarang ya sesuai dengan disampaikan tadi kita sudah berubah ya, karena barangkali otonomi juga dan lain sebagainya, kita menjadi kegiatan seminyak. Dulu kita satu, maka nama koperasi kita bukan limbah. Bukan limbah itu bukan hutang gitu ya. Di samping itu mendirikan koperasi dulu tidak seperti sekarang, dulu sulit sekali karena kepercayaan masyarakat Kuta itu sudah dinodai oleh koperasi yang dulu, yang ada pelengis gas, yang ada gula pasir, yang ada beras, semua apa yang dilakukan itu karungnya bocor gitu ya, sehingga rugi koperasi itu. Nah, koperasi apa yang itu? Saya bukan koperasi pasar, ada yang saya tidak pasar, yang bingung-bingung di pasar tahu jalan, si tokon, yang cara bidang itu orang si cek edit itu ada Tiongkok tahu jalan, ada cek edit gitu. Nah di sebelah itulah ada koperasinya yang lama itu. Nah ini akhirnya tantangan luar biasa membangun koperasi ini. Kita door to door untuk mencari, wah pekan jamnya masuk anggota si gudangnya koperasi ya, koperasi banyak sih pokoknya jadi lihat koperasi akan kita coba, karena kebetulan dia jadi ketua dari awal sampai 20 tahun gitu ya, sehingga barangkali kita muda punya nama gitu sampai sekarang. Itu yang pertama yang sampaikan ini. Yang kedua, tentu apa yang disampaikan tadi oleh ketua, oleh pengawas, oleh manajer utama ya, tentu dia merasa berbahagia juga ya, meninggalkan koperasi Kuta Mimbang. Artinya di dalam kepemimpinannya sekarang generasi yang sekarang sudah bisa memajukan koperasi ini. Nah ditambah lagi lantas setelah COVID, memang COVID luar biasa dampaknya. Tadi sudah disampaikan ada perbaikan masalah kesejahteraan karyawan, baik uang transportnya, uang makannya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa 100% seperti dulu. Sebab tadi tiap tanyakan buat 100% ya minta bertahap. Nah mudah-mudahan lah nanti bisa 100%. Karena kalau kita mengingkari pekerja ya, karyawan yang dalam hal ini, tentu apa yang akan kita buat itu tidak akan berkah ya. Tidak akan berkah. Kalau itu sudah hak-hak daripada pekerja, karyawan sudah diberikan semestinya, karyawan senang kedai pengunjung ya, saya kira produktivitas bisa meningkat. Kebetulan yang sehari-hari itu pekerjaannya yang ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Provinsi Bali. Upah waktu ini hanya naik 100 saja di Provinsi Bali. Saya komplain luar biasa itu. Tetapi kemudian Undang-Undang PP 351 itu sudah mengatur seperti itu pun juga ya syukur kita bisa berdoa sebenarnya di bawah 100 kenaikannya, karena ada alfanya 1 sampai 3 itu kita perjuangkan bisa mencapai 100 untuk Provinsi Bali. Syukur Bandung karena dulu dia berjuang di KHL dia menjadi 3.300 sekian. Anak-anak di Bandung harus bersyukur gitu. Nah itu barangkali yang dapat saya sampaikan 2 hal itu. Yang ketiga, mari semuanya pengurus, pengawas, apalagi manajer, karyawan ya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan maksimalnya, sehingga nanti hasil akan didapat juga maksimal gitu. Saya kira itu ya, yang terakhir saya sampaikan selamat tahun baru
2024. Semoga kondisi dan situasi dan kondisi ya, apalagi masalah perekonomian ya, setelah pemilu mudah-mudahan terpilih presiden yang terbaik begitu, yang memikirkan rakyatnya siapapun itu ya, itulah harapan kita semua gitu ya, harapan kita semua. Mudah-mudahan ini tercapai. Semoga di tahun 2024 kita menikmati kehidupan yang lebih bagus. Selamat tahun baru 2024. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih dari kesan dan juga pesan pendiri kita, yaitu Bapak Jono Kosueje dan juga Bapak Wayan Madre. Asokara harapan di tahun 2024 tercapai sesuai dengan yang sudah diucapkan oleh Bapak Wayan Madre. Dan selanjutnya kami mohon sekabur siri dari perwakilan penasihat Koperasi Teman Limbah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, perwakilan penasihat mungkin bisa keluar. Terima kasih atas waktunya untuk kita memberikan sepatah dua kata dari acara siang ini. Sebelum lanjut, izinkan kita berdoa sebentar. Om Swastiastu. Dia tadi dibilang saya tahu dari penasihat bukan hanya yang merasa ada yang senior, tapi kebetulan di saat sekarang yang hadir izin ya di sini. Ini kalau dari nyentuh baru ini dulu sih, gerak menuju itu, cen gobang itu, saya juga bicara itu. Ambil lagi, nanti kalau dari segi yang waktu dia masuk koperasi, kalau dia memberikan suatu saran, namanya penasihat memberikan saran, sebetulnya kurang etis lah. Tapi dia mohon izin lagi dari seluruhnya pendiri koperasi, lalu yang saya hormati semuanya yang hadir, dari pendiri, kemudian penasihat yang lain, kemudian dari manajer, pengurus, pengawas, dari Panus, kemudian dari semua staf penggerak koperasi dan segenap yang hadir di ruangan ini. Nah, tadi saat pembicara pertama ada pantun. Sebelum dia mulai dapat pantun dulu nih, misalnya setiap pulpen yang bisa nulis karena ada tinta. Kurang kompak, sekali lagi. Ya, jangan ada. Saya ulang. Setiap pulpen yang bisa dipakai menulis ada tinta. Tinta dapat dicari di hutan rimba. Kita datang sini karena ada rasa cinta. Cinta kita kepada siapa? Ya kepada koperasi hutan. Kita selaku generasi muda dari para senior mengucapkan terima kasih telah bisa mendirikan koperasi yang begitu sangat terkenal ya. Datangnya di Kuto di Bali terkenal koperasi Kekawingan dari segi jumlah anggota adalah koperasi nomor 3. Ini kalau mungkin dari aset mungkin nomor 6 atau nomor 7, tapi
siang sekali, mungkin semua pikirannya untuk bersantap siang. Artinya itu yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan perkataan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Senang Operasi Anda, Pemirsa dan berbagai tempat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan mungkin pesan-pesan dari perwakilan Bamus. Bisa dibantu Bapak? Mungkin anggota Bamus perwakilannya ingin menyampaikan pesan dan pesan untuk Koperasi Petamimba di tahun yang baru. Kita akan menyongsong bersama-sama tahun 2024. Kami silakan. Baik, itu lagi dari perwakilan Bamus. Saling lucu ya. Oke, saya bantu Bapak Alim bacaannya singkat saja. Oke, singkat padat dan juga jelas. Silakan. Nyala dari lampunya. Nyala dari Terima kasih atas waktunya. Pembina, pendiri, penasehat, peserta yang hormati, kemudian rekan Bamus, sama-sama kesenangan kerja, pengurus pengawas Koperasi Petamimba yang saya hormati, bapak-bapak, ibu, karyawan-karyawati Petamimba yang juga saya hormati. Tapi yang perwakilan dari Bamus pada kesempatan ini cuma memberikan ucapan selamat kepada Petamimba karena dalam perjalanan waktu, apalagi masa COVID, kita bisa melalui itu dan Petamimba tetap bisa bertahan sampai sekarang. Itu nilai poin yang kita harus syukuri dan kita hapus kepada Koperasi Petamimba. Di mana EPD maupun lembaga-lembaga pendidikan keuangan pada saat itu mengalami penurunan, tetapi kita di Petamimba kita bisa bertahan dan berdiri dengan baik sampai sekarang ini. Kita harapkan Iki tetap dijaga, pengurus pengawas dalam mengelola Petamimba tetap dapat berjalan dengan baik. Poinnya adalah pengelolaan yang baik sudah benar tentu nanti hasilnya akan dapat semaksimal mungkin. Dan pada akhir kata pada kesempatan ini kita mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Semoga di tahun kedepannya di tahun 2024 Koperasi Petamimba tetap jaya, kita maju dan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bisa melaksanakan kewajiban kita berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Terima kasih yang saya sampaikan. Akhir kata saya diri dengan Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih perwakilan dari anggota Bamus yaitu Bapak Kepala Lingkungan dari Banjar Anyakoda Asokara. Apa yang dikatakan oleh Bapak Alim semuanya tercapai di tahun baru. Ya, kita sudah melewati banyak proses rintangan di masa COVID kemarin. Asokara Koperasi Petamimba hingga saat ini selalu eksis, selalu maju, selalu jaya karena kita bersama bersama dalam sejahtera. Oke. Selanjutnya yang terakhir kesan dan pesan mungkin dari perwakilan manajemen ya, manajemen Koperasi Petamimba. Kami mohon Bapak Dr. Andes Ikut Budiasa waktu dan tempatnya silakan. Singkat saja Pak, perwakilan dari manajemen supaya ada. Tadi sudah dari Bapak Ketua Pengurus, sudah ada juga dari Bapak Ketua Pengawas, kemudian dari manajer utama dan juga pendiri, penasehat dan perwakilan Bamus. Sekarang kami mohon dari perwakilan manajemen.
Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Mungkin mungkin sudah sudah hampir waktunya hampir selesai ya. Sudah hampir selesai. Terima kasih. Hanya baru tadi sebentar saja dari yang artinya kita setelah COVID kita mulai dari luar kita sudah mulai artinya orangnya perkenalan dengan baik. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu semuanya tetap semangat, bagaimanapun juga ini adalah sebuah usaha ya, tidak harus semangat, semuanya tidak boleh semangat gitu ya. Kemudian untuk capaian-capaian ini hari ini mungkin ya kita masih baru mulai bergerak lagi di nol menuju ke arah yang positif. Mudah-mudahan tahun ini sampai di akhir tahun ini kita bisa menunjukkan hasil yang positif, ya positif. Dan harapan kami di teman-teman dan semuanya tetap semangat dan kita berharap di tahun 2024 bisa lebih baik daripada hari ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi. Silakan Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, ya sebelum kita istirahat makan siang, ya tak terasa juga kita sudah di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi kita akan menyongsong tahun 2024 dan juga tak terasa tahun ini Koperasi Betawiga sudah berusia 40 tahun dan 2 bulan lagi ya sudah berusia 41 tahun, bukan umur yang muda tapi sangat dewasa. Supaya Koperasi Betawiga selalu maju, selalu menunjukkan ya, selalu menunjukkan keeksisannya di kalangan anggota dan juga masyarakat semua. Dan selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan untuk istirahat makan siang. Ya, kami persilakan nikmati menu santap siang yang sudah disediakan oleh panitia. Dan untuk teman-teman karyawan yang mungkin belum ya mendapatkan reward hari ini, jangan berkecil hati, masih ada banyak kesempatan depan di tahun 2024. Astana terus bisa memberikan pelayanan ya, pelayanan yang maksimal kepada seluruh anggota dan juga masyarakat. Boleh dong sambil nunggu menu makan siangnya, saya menyapa bapak-bapak datang yang ada di pojok kanan ya. Nanti datang Bapak. Mungkin ada ucapan untuk tahun depan bagaimana? Silakan. Siapa yang mewakili yang dari juaranya? Mungkin Pak Tot Wibrana, Pak Tot Garing, atau Pak Babet. Ya, kan salah satu juara juga tadi. Dia serahkan ini kepada ketua. Ada ngisi mic langsung gitu. Kejut banget. Jadi harapan dia ini untuk diserahkan terus. Semoga uang makan itu tetap ya transport ini berharap ini karena ini paling akan aman dan ini Bapak siapa? lu ngaji Kayaknya curhatan dari Pak Bapak itu semua sudah terwakili ya karyawannya ya. Terima kasih Bapak Wali Sukarjo dari perwakilan media. Selanjutnya sambil nunggu nih dari perwakilan Kuta semuanya saling
menyampaikan pesan-pesan ya. Ibu-ibunya mungkin. Oke, Pak Antong katanya. Pak Antong, mana Pak Antong? Oke. Perwakilan dari dokter mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan dan juga sekarang waktunya harapan-harapan di tahun depan sampaikan kepada manajemen, pengurus, siapa tahu bisa tercapai ya. Terima kasih yang tentunya tahun ini adalah sesuatu yang padahal pesan yang kita alami dan semua sampaikan sudah disampaikan luar biasa. Ya saya berharap sih kita tetap bisa melakukan terbaiknya, kemudian tanggung jawab harus dilakukan. Seperti yang saya katakan poin terakhir itu kita setuju sekali ya. Jadi mudah-mudahan harapan kita sebagai kalian semua dan seperti yang disampaikan oleh Pak dan saudara-saudara. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada itulah perwakilan dari cabang Mule ya, dari supervisor PKP atau pengawasan. Oke, kita beralih ke ibu-ibunya dari cabang Mule. Mungkin dari cabang Denpasar. Ibu, mungkin bisa disampaikan siapa kira-kira buat Puspita. Oke, salah satu juaranya ya. Mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan Puspita sedikit aja. Ayo, cantik-cantik kok malu gitu loh. Oke, apa? Begini, ayo, dikit aja. Apa type C nya? Type C? Tahu yang apa kantor? Di situ di depan nih. Itu di depan di bawah proyektor. Baik, saya Puspita Dewi dari cabang Denpasar. Jadi terima kasih atas seluruh Indonesia dan sama baru untuk semua karyawan. Terima kasih. Oke, yang penting ngomong ya, yang penting mau bicara dulu ya. Oke, selanjutnya habisnya diangkat mau dulu juga ada yang bisa dari saya untuk kita semua ya. Apapun pesannya saya sampaikan hari ini, siapa tahu gaji naik langsung ada tahun depan ya. Ya kok. Oke, silakan berdiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pesan dan pesan saya di tahun 2023 ini sangat cukup luar biasa yang kita jalani selama tahun ini. Dan semoga kedepannya koperasi kita menatap maju, menjaga karyawannya dan seperti saya, Bu. Yang mungkin saya itu saya hanya menikmati pidananya tahun baru 2024 dan selamat untuk besok kita berkumpul semangat. Jangan lupa saya beri macamnya ya, kalau dibantu ya Pak Yulia. Oke, terima kasih. Baiklah, ini pesan dan pesan dari beberapa karyawan di berbagai cabang koperasi Pramila. Ya, ada 5 cabang koperasi Pramila, cabang Kuta, cabang Legian, Denpasar, Gianyar, dan juga Tabanan. Nah, nanti setelah istilah makan siang, jangan pulang dulu ya Bapak Ibu, karena apa? Akan ada
yang akan dibagikan dengan nilai Rp100.000 yang bisa ditukar ke Alfamart di seluruh Bali ya. Oke, nanti setelah istirahat makan siang kita akan ada broadcast. Jadi mohon setelah istirahat makan siang Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap di ruangan baru hari ini di Wanaku Chinese and Seafood Restoran ya. Dan Bapak Ibu sepertinya hidangan sudah Pak, daftarnya ada di depan kita semua. Oke, kita bisa lihat di layar. Jadi ada banyak sekali prize yang akan diundi hari ini. Yang mungkin seketika ibu-ibu lihat TV tadi, kemudian ada juga bantal violet, dan masih banyak lagi. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu. Selamat menikmati santap makan siang pada hari ini di Wanaku. Semoga semuanya enak-enak ya. Sepertinya sih enak-enak, semuanya excited sekali ya. Harus habis ya. Kapan lagi di akhir tahun baru, di akhir tahun 2023 menyongsong tahun baru ya.